Baik, selamat pagi. Rekamannya pagi ya gitu. Bagi rekan-rekan yang menonton video ini, jadi karena banyak yang bertanya masalah bagaimana cara berternak mulai buat pemula gitu. Ini yang saya sampaikan ini sebenarnya pengalaman saya pribadi. Jadi mungkin jika teman-teman lain yang sudah pengalaman dan berbeda dengan ini, ya mohon maaf, ini memang beberapa hal yang saya lakukan gitu ya. Kemudian saya perhatikan ternyata ini yang pengaruh seperti ini. Jadi nanti mungkin ini memang hanya untuk yang pemula. Jadi bagi teman-teman yang sudah pengalaman mungkin lebih ahli dibandingkan saya. Jadi ini mungkin agak berbeda begitu ya. Baik, kita mulai saja video singkat ini gitu ya. Jadi ini sekarang seri 1 gitu ya. Nanti mungkin beberapa seri gitu ya. Dan jika ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan di video sesudahnya atau setelah ini, mangga ditulis di kolom, nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, jadi yang pertama gitu ya, ini saya melis beberapa hal yang saya lakukan ketika awal saya beternak gitu ya gitu, atau memulai mencoba untuk berternak murai gitu ya gitu. Ini ada sekitar 5 hal gitu ya yang saya perhatikan selama saya melakukan atau belajar berternak gitu ya. Pertama, tujuan berternak nih gitu gitu. Tujuan berternak apa gitu. Jadi kalau misalnya awal kita tujuannya memang hanya buat belajar, nanti berarti yang di bawah ini gitu ya, yang kedua, ketiga gitu ya, itu bisa costnya harusnya minimal gitu ya. Karena kan kalau misalnya saya pada waktu awal gitu ya, tujuan berternaknya itu untuk belajar gitu ya. Ya kalau untuk belajar kan belum tentu berhasil gitu ya gitu, atau belum tentu tahu berapa lama saya bisa langsung lancar. Jadi ketika tujuan awal saya beternak ya untuk belajar, ya berarti yang kedua nanti yang murai yang saya gunakan ya pokoknya bisa dibuat belajar gitu ya gitu. Jadi murai apapun, nggak usah yang terah, nggak usah yang ini, asal dia murai jantan dan betina cukup gitu ya. Nah berbeda halnya jika teman-teman sudah mengetahui seluk beluknya beternak gitu ya gitu. Lah tujuan beternaknya ini bisa berbeda tuh gitu, dan itu mempengaruhi eh, indukan yang akan diini seperti apa, dan harus ditambah dengan apa, pengetahuan dasar genetika. Misalnya awal saya tujuannya untuk belajar, ya saya seadanya murainya apa gitu. Tapi setelah bisa gitu ya, kemudian ya tujuannya mau kemana, lah indukan yang saya mau ternak ini saya sesuaikan dengan tujuan saya gitu. Oke, sekarang tujuan misalnya awal gitu ya, untuk belajar gitu ya, kita ini kan yang spesifik saja untuk belajar. Nah, nanti kalau buat yang membuat strain tertentu misalnya terhalumba dan sebagainya, itu nanti bahas pada video yang lain gitu ya. Lah berarti yang kedua, kita membutuhkan sepasang murai yang cukup umur. Lah cukup umur ini jika kita memang tujuannya buat belajar, ya seadanya gitu ya. Misalnya saya pada waktu awal ya saya tidak mempunyai murai itu gitu ya. Jadi supaya costnya minimal, saya cari trotolan gitu ya. Nah, trotolan, kemudian saya carinya juga trotolannya trotol betina gitu. Jadi saya tidak langsung punya murai jantan. Pada waktu awal saya nggak punya murai jantan bahkan gitu. Karena saya malah awalnya adalah belinya trotol betina 3 ekor kalau nggak 4 ekor gitu, khusus murai betina. Karena saya tahu teman-teman saya itu kebanyakan pelomba dan punya murai jantan. Jadi harapan saya ketika cukup umur, saya pinjam murainya, saya coba untuk beternak gitu. Nah sepasang murai yang cukup umur ini seperti apa gitu ya gitu. Jadi kalau yang betina minimal itu pastol gitu ya, umur 7 bulan 8 bulan gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat di sangkar gantung, alasnya biasanya tempat saya kasih koran gitu ya, itu biasanya sudah mulai nyobek-nyobekin koran tuh gitu. Lah kalau sudah mulai nyobek-nyobekin koran, berarti pertandanya dia sudah sudah siap murai betinanya. Untuk jantannya gitu ya, biasanya dia sudah gacor gitu ya gitu. Dan ketika didekatkan betina gitu ya, itu sudah mulai ngerayu lah istilahnya gitu. Nah
Tetapi ada juga kadang-kadang yang saya temuin sampai saat ini murainya itu nggak bunyi gitu, nggak bunyi sama sekali gitu, karena memang ketika buat lomba drop dan sebagainya, tapi malah produksinya baik dan menjodohkannya lebih gampang gitu. Oke, samurai ya gitu. Jadi ini karena kalau misalnya tujuannya belajar ya, murainya ini jangan mengeluarkan biaya yang kalau kita belum tahu apakah itu akan berhasil atau tidak gitu. Kalau bilang bahwa ternak kan bagusnya yang juara, iya, nah, kalau sudah ahli mah enggak gitu ya, sudah biasa mah enggak. Tapi kalau misalnya belum, ya jangan mengeluarkan duit yang terlalu banyak untuk sesuatu yang eh, belum tentu kita kuasai dengan cepat gitu, ya, gitu. Biar nggak bosen gitu ya gitu. Jadi yang santai-santai aja lah, yang biasa-biasa itu. Nah ini yang ketiga, ketika sepasang urainya kita sudah punya, kita harus menyiapkan kandang ternak yang aman dan nyaman. Kenapa kok kandang ternak yang aman dan nyaman? Sebenarnya kandang ternak itu yang penting itu aman dari gangguan hewan predator gitu ya. Karena gangguannya biasanya adalah kalau nggak tikus, kucing gitu ya gitu. Nah tikus nih yang paling susah nih. Kalau kucing mungkin bisa kelihatan. Tikus nih gitu. Jadi minimal memang harus aman dari tikus gitu dan nyaman kondisinya. Untuk awal gitu ya, kadang kita belum tahu murai karakternya seperti apa. Ketika situasinya bising gitu ya, itu nggak produksi juga ada. Tetapi ada beberapa murai yang memang dia dari lingkungannya sudah dari awal dia sudah terbiasa bising, ya produksi aja gitu. Tapi yang pertama yaitu kita sediakan tempat gitu ya, kandang yang aman dan nyaman. Lah, kandang yang aman itu seperti apa gitu ya? Sebenarnya tidak perlu, kalau kita lihat ini ada dua tipe kandang gitu ya yang ada gitu ya. Yang pertama adalah kandang permanen besar gitu ya, kemudian bawahnya ada ininya gitu. Biasanya lebarnya terserah mau size-nya berapa, ada yang 90, tingginya yang 2,5, ke belakangnya ada yang 2 meter dan sebagainya lah gitu. Itu kalau kandang permanen macam-macam lah ininya gitu ya. Nah, tapi ada juga ini kandang kecil, kandang folier gitu ya gitu. Lah, saya sarankan gitu ya, kalau untuk yang pemula gitu ya, sebaiknya menggunakan kandang folier, karena saya juga awalnya menggunakan kandang folier dan sampai saat ini juga saya masih menggunakan kandang folier karena saya pikir itu lebih enak gitu ya, lebih aman gitu ya, dan costnya juga nggak terlalu besar gitu ya gitu. Kenapa gitu ya? Satu, dari segi biaya lebih murah dibandingkan kandang permanen. Kedua, bagi pemula, kandang folier ini, kandang yang saya maksud di sini adalah kandang yang ada sekatnya nih gitu ya. Jadi kalau dilihat ini ada, kebetulan yang ini ada dua gitu ya, dua jodoh gitu ya gitu, atas sama bawah gitu ya gitu. Ini buat dua pasang. Kandangnya kecil gitu ya. Ada juga yang kandang yang satu pasang buat dua betina gitu. Satu kandang buat dua betina satu jantan. Jadi buat poligami. Nah, sama saja sih gitu. Ini dua atas bawah gitu. Yang ini satu jantan dua betina gitu. Satu jantan dua betina. Tetapi intinya kandang folier ini gitu ya, dibandingkan kandang permanen memang ada kelebihan ada kekurangan macam-macam lah gitu ya, semua itu ada kekurangan ada kelebihan. Kandang folier ini bagi pemula itu lebih mudah menjodohkannya. Kenapa? Karena ada sekatnya tuh di sini. Ini ada sekatnya, kalau ini ada sekatnya di sini gitu. Jadi kalau misalnya baru belajar menjodohkan, ya sudah, sekatnya ini berbentuk streaming, jadi bisa saling melihat gitu ya. Ketika kita rasa dia sudah mendekat gitu ya, atau nggak tarung, ya kita coba tarik sekatnya gitu. Nah biasanya kalau saya, karena saya Senin sampai Jumat juga kerja, saya biasanya diamkan dua ini gitu ya, ditaruhkan jantan betinanya. Nanti kalau misalnya Sabtu Minggu saya ada waktu, ya saya copot sekatnya gitu, dan saya perhatikan selama Sabtu sama Minggu apakah ada perkelahian atau tidak gitu. Jika misalnya dalam satu hari oke, ya sudah saya lanjutkan lagi hari Minggunya gitu. Ketika malamnya saya perhatikan dia tidurnya sudah dempetan gitu ya, atau satu tangkringan, nah itu berarti sudah jodoh tuh gitu. Nah, kelebihannya kandang folier ini dari segi menjodohkan dan sebagainya, dari segi biaya itu lebih murah gitu. Tapi ada kekurangannya juga gitu. Karena apa? Kandang folier ini size-nya kecil gitu ya gitu. Sehingga burung jarang bergerak.
sehingga kontrol makanan itu harus dijaga. Kalau enggak burungnya gampang kegemukan. Itu. Dua, kelemahannya kandang foliar ini adalah ya karena areanya hanya segini, berarti kita harus sering-sering membersihkan. Kalau enggak ya bau gitu. Dan itu juga akan mengganggu produksi. Kalau kandang foliar karena dia besar ya, ternakan tidak tendensi untuk kegemukannya agak susah gitu ya, karena terbangnya lebih ini. Tetapi untuk belajar gitu ya, kandang permanen yang langsung besar ini agak berbahaya gitu loh, karena jika menjodohkannya itu tidak bagus atau tidak baik gitu ya, atau tidak pas, jantan atau betina itu bisa berkelahi dan salah satu bisa mati. Saya selama belajar dari awal alhamdulillah belum ada yang mati karena saya menggunakan kandang foliar ini gitu. Dan saya sarankan bagi teman-teman yang pemula yang ingin belajar, sebaiknya menggunakan kandang yang foliar ini gitu, karena awal saya menggunakan baja ringan gitu ya, untuk satu jantan 2 betina itu nggak sampai 500.000 saya gitu. Ya streamin yang hijau itu gitu ya, kemudian alasnya bisa menggunakan triplek atau apapun gitu, yang penting aman dari gangguan predator gitu ya gitu. Dan nyamannya ini gitu ya, ya sebisa mungkin ada atapnya di atasnya jika memang di ruangan gitu. Jika kalau misalnya di luar ya harus ada peneduh lah supaya dia tidak terlalu panas dan nyaman, tidak kena air hujan dan sebagainya gitu. Yang berikutnya yang diperlukan untuk supaya bisa belajar ternak dengan sukses adalah kesabaran. Yang perlu saya tekankan di sini, stepnya itu sangat banyak gitu. Misalnya step pertama menjodohkan sudah bisa, kadang murai itu dijodohkan ada yang susah ada yang gampang, tapi ketika sudah dijodohkan belum tentu dia bertelur gitu. Nah ketika dia sudah bertelur belum tentu dia menetas, ketika dia sudah menetas belum tentu dia itu bisa dipanen karena mati dan sebagainya. Jadi perlu kesabaran gitu. Kalau pada dasarnya saya beternak itu untuk awalnya belajar dan hobi gitu ya gitu. Lah ini biasanya akan bertahan lama gitu. Jadi kalau ada masalah biasanya dia bisa bertahan gitu. Tapi kalau baru belajar tapi tujuan awalnya sudah merasa bahwa ini untuk bisnis agak susah tuh gitu. Jadi kalau misalnya nanti sudah berhasil mau untuk bisnis mangga gitu. Tapi kalau misalnya masih awal-awal sebaiknya jangan sampai ke situ dulu gitu. Ya kalau bisa langsung ada yang cepat bisa berhasil ya itu bonus lah gitu ya, alhamdulillah gitu. Kalau misalnya belum berhasil dalam waktu 3-4 bulan 6 bulan malah setahun lebih gitu ya, ya sabar aja gitu loh, karena memang proses belajarnya yang memang agak lumayan gitu ya gitu. Yang terakhir adalah pengetahuan genetika dasar nih gitu, nanti akan saya bahas gitu ya. Jika memang tujuannya buat belajar dulu it's okay, ini nggak usah dulu gitu ya gitu. Tapi nanti kalau sudah bisa dan mau mengembangkan strain tertentu gitu ya, misalnya untuk terah lomba kah gitu ya, kita mau bikin terah lomba sendiri gitu ya gitu, yang sesuai keinginan kita gitu ya gitu, atau misalnya ekor panjang kah, atau misalnya nanti mau buat warna kah gitu ya, lah pengetahuan genetika dasar ini cukup gitu. Baik, sekian dari saya gitu ya, nanti akan saya sambung ke berikutnya. Jika ada yang mau didiskusikan spesifik gitu ya, di seri kedua nanti mungkin akan saya bahas tentang proses perjodohan seperti apa gitu ya, tahapannya, kemudian nanti ketika melolos seperti apa dan sebagainya. Semoga video ini membantu. Mohon maaf mungkin hanya singkat gitu ya, karena memang ini saya bikin singkat-singkat saja karena saya rasa terlalu panjang juga nanti dilihat. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam Murai Mania.